Halo Sagitarius, ini adalah bacaan bukan bacaan khusus. Dimohonkan kebijaksanaannya, tidak usah baper, tidak usah drama. Karena hidup ini sudah terlalu banyak drama, tanpa dipanggil mereka datang sendiri dengan senang hati, oke? Selebihnya cek di kolom deskripsi, diharapkan kebijaksanaannya. Oke, Sagitarius. Banyak yang sudah memikirkan diri sendiri, rupanya sudah paham. Kerja dulu, PR gua masih banyak. Oke, ini juga gua nggak terlalu yang hidup kayak sultan. Mimpi gua sudah terlalu banyak, gua sudah terlalu membuang waktu ya. Ini waktunya untuk fokus. Dan saya lihat ini sudah banyak yang ketemu orang itu bisa nanggung hidupnya. Nanggung dalam artian banyak yang ngasih ya perhatian, hadiah, dan lain sebagainya yang sifatnya itu adalah materi dan duniawi. Dan saya ucapkan selamat untuk yang menginginkan pekerjaan dalam waktu dekat, tidak lebih dari 2 minggu, saya lihat sudah mendapatkan pekerjaan yang pasti ya, yang sudah berusaha sebelumnya, bukan tiba-tiba berusaha, oke? Ada 9 tongkat berkaitan dengan energimu sendiri, Aquarius, Sagittarius, Aries sama Leo ya. Energi berjuang, paham, hidup ini bukan semulus jalan tol, men. Kalau memang sudah harus seperti ini ya gua akan seperti ini gitu loh. Gua agak keberatan dan nggak mau menyerah di sini ya. Yang saya lihat juga yang mengejar-ngejar sesuatu dan seseorang ini juga tidak menyerah dalam hal ini ya. Semangat 45 tetap dan tidak mau yang dikatakan oke, sekarang aku gagal, oke, sekarang aku nggak berhasil. Terus kenapa? Ya gua akan terus gitu loh. Nggak pantang nggak akan menyerah, gua nggak ada kata mundur bagi gua. Oke, selanjutnya kartunya Bu Pertiwi benar-benar energi tanah Libra, Capricorn sama Taurus. Bagi yang tidak mau hamil, hati-hati. Ini saya bolak-balik ini membaca kartu beberapa hari ini itu tentang kehamilan ya. Saya lihat banyak hubungan yang sudah mengarah ke jenjang yang serius, dan saya lihat beberapa Sagittarius ini ngebet banget ini, pengen menikah dan pengen berumah tangga dan pengen punya satu hubungan ya. Paling tidak, apakah ini dipengaruhi oleh yang mau menjelang Idul Fitri ini? Jadi kalau ditanya kapan nikah, ini jelek banget ke dalam hati ya. Jadi Sagittarius kayaknya, aduh tolong dong Tuhan, permintaannya tuh ke masalah jodoh melulu, ke masalah asmara melulu gitu ya. Tapi saya lihat memang kamu akan dapat seseorang itu, kamu akan dapat pokoknya itu. Tapi kalau kamunya terburu-buru, karena energi tanah itu cenderung untuk kalkulasi ya, cenderung untuk lebih melihat secara teliti dan lebih dalam. Kalau kamu cenderung terburu-buru dengan sifat Sagittariusmu, kayaknya kamu tuh bisa ngancurin peluangmu sendiri deh saya lihat. Padahal peluangmu itu bagus di depan. Dan apa yang kamu dapat ini ya dalam segi pekerjaan, keuangan, bahkan ini seseorang yang mau dekat dengan kamu itu baik-baik saja gitu loh. Pokok jangan kamu hancurin sendiri ya. Selanjutnya, aduh benar-benar energi tanah semua ini ya. Putrinya koin atau pionnya koin ya, masih page ini ya. Ada yang dekati kamu, kelihatannya ini lebih muda memang, dan seseorang itu sebenarnya tidak disangka-sangka, dan sebenarnya orang itu juga kadang itu nggak masuk kriteria kamu. 1-2 ya emang nggak bisa sesempurna itu ya. Kalau memang kriteria 1-2 bisa kamu tolerir ya kenapa enggak gitu loh. Nggak bisa dong kamu minta 100% memang harus plek banget, cocok sama kamunya, cocok dengan karaktermu atau kemauan kamu juga ya. Ya diharap hati-hati aja karena ini energinya 50-50 masih sangat prematur ya. Jadi bisa iya bisa enggak juga, cenderung main-main juga saya lihat. Dipupuk dulu, dipupuk sendiri dulu, pelan-pelan dulu, dilihat, dikembalikan ke diri sendiri dulu apakah itu cocok. Dalam segi pekerjaan, tawaran pekerjaan terbuka juga. Banyak yang saya lihat itu mulai dapat surat panggilan, follow up letter surat dari yang kemarin dari terima, terus ada surat lagi untuk menindaklanjuti. Nah itu gua mau ngomong itu dah. Tindak lanjut ini kamu akan dapat pekerjaan, saya lihat nanti selepas Idul Fitri sih, kebanyakan dari Sagittarius ya, kalau yang dari segi pekerjaan. Oke. 7 tongkat. Oke. Bagi yang dimanfaatkan, seharusnya sudah tahu ya kalau dimanfaatkan. Oke, kamu memang mau. Oke, kamu itu memang kepingin gitu ya. Oke, memang kamu itu
tidak ingin yang namanya itu ketinggalan atau kamu itu dijajah terus atau bagaimana. Walaupun maknanya kamu itu tidak mau sendiri, tidak mau rugi atau apa, jangan sampai dong kamu itu dimanfaatkan lebih dalam gitu loh. Demi kamu, aku sebenarnya pengen seperti itu, gitu. Tapi gimana ya caranya? Ya udahlah seperti ini, ya sudahlah aku lakuin walaupun aku nggak mau. Ya udahlah aku terpaksa bilang iya walaupun sebenarnya aku mau bilangnya enggak. Jadi kamu nggak jadi dirimu sendiri dong. Tapi ya itu kamu kembalikan lagi. Kalaupun kamu jadi diri sendiri dan kamu itu berjuang nggak bisa, kadang itu bisa mati konyol sia-sia juga gitu loh. Jadi ya sekali lagi silahkan kamu kembalikan ke diri sendiri dulu karena terlalu banyak pertanyaan sama Sagittarius yang ini gitu loh. Masih belibet aja, masih bulet aja gitu loh. Kadang kamu bisa mencapai satu keputusan gitu, tiba-tiba 2-3 jam setelahnya kayak kayaknya gimana ya, aduh ragu-ragu juga hal-hal seperti itu. Susah dong, nggak bisa 100% ya. Oke, kita punya the heart ya, hati. Oke. Bener-bener banyak yang kepingin dapat pasangan, saya lihat. Tersiksa batinnya. Ada juga ini yang saya lihat, ini Sagittarius stalking mantan. Karena kemarin gua ketemu sama sama ceweknya, sama gebetannya si mantan. Aku pengen tahu apakah mereka lebih bahagia ketika si mantan dengan saya, hal-hal seperti itu. Ataupun ada yang stalking sosmed, ini saya lihat ya, sampai belan-belan ini install yang namanya itu aplikasi untuk siapakah yang stalking Anda, yang ghosting-ghosting. Oh my god, please ya, move on ya, move on, carilah kehidupan kita. Oke, the deal. Ya, saya tadi sudah katakan, kembalikan ke dirimu sendiri ya. Apakah dengan kamu sendiri? Apakah kamu tetap di lingkungan seperti itu? Apakah kamu dengan komunitas, dengan kelompok, dengan orang itu mendatangkan keuntungan dan kebaikan dan buat dirimu lebih baik? Itu aja. Sendiri pun, apakah kamu bisa dengan konsekuensinya? Karena sendiri itu nggak enak. Bukan nggak enak, nggak gampang kalau kata saya ya. Saya bukan ngomong nggak enak, karena memang banyak segi positif ketika saya pribadi, saya lebih baik sendiri ya. Nggak gampang, karena selain kamu memang harus kuat sendiri, berpikir sendiri, teguh-teguh sendiri, nangis-nangis sendiri gitu ya. Tapi ketika kita membalik semua itu ya inilah hidup gitu loh. Saya nangis pun bukan lantas dunia akan berakhir nanti setelah saya selesai menangis. Pun saya dengan seseorang pun, apakah orang itu mampu membuat tangisan saya itu berhenti dan sanggup membuat saya tidak menangis lagi? Atau bahkan lebih parah ketika saya menangis sendirian daripada saya menangis dengan orang di belakang saya atau di samping saya. Itu benar-benar harus kamu pastikan dalam hidupmu. Konfirmasi dan komprominya dalam hidupmu itu harus kamu pastikan. Karena semua ada konsekuensinya. Ya, harus ada hal yang ditanggung di baliknya, ada tanggung jawab di belakangnya. Tidak seperti kamu, oke, aku mau makan ini. Udah setelah itu, padahal enggak. Kan kamu nggak tahu apakah butuh waktu lama bagi tubuh untuk memproses hal itu. Apakah di sana trans fatnya itu terlalu banyak, lemak jenuh, lemak tak jenuhnya kamu juga tidak akan menghitung kalau makan. Jadi semua pasti ada konsekuensinya. Bisa nggak? Seperti itu aja. The Merchant, ya. Kelihatannya memang kalau kamu tidak pernah melakukan hal yang memang bagi kamu asing sebelumnya ya, dan hal ini mau kamu lakukan, memang ada segi keraguan-raguan ya. Tarik ulur saja dulu, karena The Merchant ini bagaimana kamu itu mengeluarkan sekecil-kecilnya, modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Jadi kalau kamu melihat di depan apapun itu, mau dalam hubungan, mau dalam itu keluarga, mau dalam keuangan, nggak baik ini. Satu langkah udah nggak baik, satu langkah sudah nggak pas, satu langkah sudah dipikir aneh. Tarik lagi, tarik ulur. Oh, ternyata ngomong sama dia enak, ngomong sama dia menguntungkan. Ya sudah, maju dulu. Satu langkah. Jangan langsung 5 langkah, oh oke, aku mau sama orang itu. Padahal kamu belum tentu tahu. Mengenal orang itu dengan 1 langkah. Maksudnya mengenal orang dalam jangka waktu 1 tahun pun belum tentu orang itu cocok buat kamu untuk selamanya. Jadi semuanya pelan-pelan aja. Tarik ulur. Trial and error. Ya. Uji coba dalam hal semuanya. Kenapa? Jadi kamu harus outsmart. Berpikir secara pintar.
apakah hal ini cocok untuk diteruskan atau hal ini lebih baik cocok diputus di sini saja. Thank you.